Hai guys, kalian ini lagi ngelihat Toyota Venturer baru. Sebenarnya Toyota Kijang Q yang ditambahin aksesoris seperti chrome, piano black, hitam, chrome, jok kulit, 7 airbag. Dan beda harganya sekitar 12 juta lebih dikit dibandingkan Innova Q yang lama. Jadi sebenarnya terserah kalian, bayangkan kalian nambah 12 juta buat sebuah Kijang yang bikin kejang sampai bikin pengen lompat dari tubuh kujang. Sebenarnya terserah kalian mau beli atau enggak. Dan karena mobil ini nggak penting-penting amat, kita akan bahas Corolla Altis facelift. Toyota tuh pinter, mereka tahu kalau Honda Civic generasi ke-9 itu Civic gagal, jadi mereka bikin, nih kita kasih Corolla Altis yang oke. Langsung Altis nyalip banget pamornya Civic. Tapi pas Civic Turbo keluar, Altis sudah mulai harus hati-hati. Jadi Toyota kasih versi facelift dan akhirnya yang facelift sampai ke sini. Dan gue rasa ini facelift yang niat banget. Coba lihat, ini mukanya beda banget dibandingkan sama Altis yang kemarin. Dia lebih agresif gitu ya. Kalau Altis kemarin udah sporty, ini lebih sporty lagi. Terus di mukanya dia pakai headlamp dengan dual LED, jadi B-beam LED kayak Fortuner punya, tapi fog lampnya masih halogen. Terus untuk peleknya, dia pakai motif baru yang gue rasa finishingnya jauh lebih rapi daripada yang sebelum facelift kemarin. Dan bannya masih sama, masih ban Michelin Pilot Sport 3 dengan ukuran 21545 R17. Mendingan ya daripada bannya Civic Turbo yang Bridgestone Potenza. Terus ini ada aksesoris chrome nggak penting sebenarnya di sini. Kalau nggak ada kayaknya juga nggak begitu ngaruh. Dan kalau kalian ngeliat dari samping, gue rasa mobil ini nggak begitu kentara dari versi sebelumnya kecuali kalian lihat bagian peleknya. Sebelum ke belakang kita coba dulu, kita tekan bodinya. Seperti ini ya, ya simpulkanlah sendiri. Kalau kalian pengen bedain banget Altis facelift ini dari yang lama, kalian harus lihat dari depan sama peleknya aja. Kalau dari belakang sini, bedanya nggak banyak, cuma LED bar, nyala lampu remnya masih sama, titik-titik LED. Terus, karena yang cuma facelift, bagasinya nggak berbeda, masih paling luas di kelasnya. Tapi mungkin di kamera nggak gitu kelihatan, jadi gue akan coba tes seberapa luas. Aduh, ya ternyata masih luas, dan di sini ada ban serep. Ukurannya masih full size, pakai ban yang sama, dan ini kualitas penutupnya lebih bagus daripada Honda Civic Turbo. Sekarang gimana gua keluar? Woi, keluarin gua! Kalau kontestan di kelas ini rata-rata semuanya pakai turbo. Kita bicara mobil yang sama aja ya. Civic, turbo. Focus, turbo. Golf, turbo. Corolla Altis, tuh kan nggak pakai turbo. Ya, jadi dia ini masih mesin lama, 1800 cc, 4 silinder, pakai dual VVT-i. Tenaganya nanti dulu kita bahas. Cuma gue suka karena di sini dia masih lebih rapi, jauh lebih rapi daripada ruang mesinnya si Civic Turbo, karena ini pakai cover gitu ya. Di sini juga peredamnya luas dan ruang mesinnya emang rapi. Ya wajar lah, 400 juta kalau nggak rapi itu namanya kebangetan. Tapi kalau kita ngebahas tenaga sama torsi si Corolla Altis ini, gue lebih baik nggak bahas dulu. Karena di brosur dia bilang ini tenaganya 151 PS dan torsinya 19,4 kgm. Gue rasa ada yang sedikit kurang cocok di sini. Jadi mungkin mereka nyantumin segini, tapi mungkin tenaganya sedikit di bawah itu. Soalnya ini mesin 1800 cc biasa, bukan high revving kayak misalnya
Honda S2000, Honda Integra Type R, Civic Type R segala macam. Juga bukan kayak mesinnya Suzuki Swift Sport. Jadi gue rasa angka tenaga sama torsinya jangan terlalu dipegang dulu. Kalau interiornya ada banyak perubahan yang sebenarnya kecil, tapi jumlahnya banyak. Contohnya ventilasi AC, kalau yang dulu kan persegi, sekarang dia bentuknya lingkaran, tapi kalau dimainin kerasanya agak enteng gitu ya, jadi kurang solid. Terus kalau material dibandingin sama mobil-mobil sekelasnya, sebenarnya cukup seimbang, soalnya kalau dibandingin sama Civic Turbo, dia masih pakai soft touch, di sini masih soft. Tapi kalau kita beralih ke bawah, yang beige ini masih ya sedikit soft lah, meskipun lebih empukan yang atas, tapi begitu bagian ke bawah, ini udah plastik, dan ini juga lapisan kulit, dan ini jahitannya asli, nggak kayak di Vios sama di Yaris yang jahitannya palsu. Terus kalau kita lihat setirnya, dia udah bisa teleskopik dan tilt seperti biasa. Terus tombol-tombolnya di sini baru, kalau sekarang dia itu lebih bulat. Ini ada tombol buat MID, tombol buat audio control, dan yang baru ada cruise control. Tapi cruise control ini cuma buat yang tipe VCVT aja. Terus kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri, ini ada tombol buat stability control. Jadi Altis ini dia banggain kalau misalnya dia punya 7 airbag. Jadi 1, 2, 3 di lutut pengemudi, 4, 5, 6, 7. Jadi dia punya 7, lebih banyak daripada Civic Turbo yang cuma 6. Tapi kalau Hill Start Assist, Toyota nggak bilang ada. Jadi mungkin mobil ini nggak punya Hill Start Assist. Tapi tinggal pinter-pinter mainin kaki aja sih pas nanjak. Dan di sini kita masih dapat transmisi CVT Swiftmatic. Jadi masih sama seperti yang lama. Kita nggak perlu mainin manualnya dari sini aja karena bisa dari pedal shift. Terus headlampnya juga sudah auto, wipernya juga sudah auto. Tapi gua rasa ini sensornya kenapa harus terpisah dari dudukan si spion tengah. Padahal kalau dibuat nyatu lebih iri tempat dan lebih rapi. Terus buat Altis yang V yang CVT, ini spion tengahnya dia sudah elektrokromatik, jadi dia bisa terang atau gelap sendiri. Cuma ada sedikit, bukan cacat, tapi hal yang kurang berkenan gue temukan di Altis ini. Karena normalnya kalau kita lihat bagian ini, kita nyalain lampunya, kan biasanya kalau kita tutup sun visornya lampunya bakal mati. Nah yang ini enggak, dia masih nyala. Padahal ini detail kecil yang sebenarnya gampang loh. Dan buat Altis yang tipe V yang CVT, dia pakai kontrol AC itu baru dan nggak puter-puteran seperti tipe G, tapi lebih ke pencet-pencetan yang seperti ini. Cukup mewah, meskipun akui aja emang nggak semewah produk-produk Jerman, ya gitulah. Ya wajar lah, namanya juga Jepang. Terus untuk joknya, yang pengemudi dia dapat jok elektrik 8 arah plus lumbar support. Nah kalau dibanding Civic yang kayak ginian nggak ada nih. Terus kalau lacinya kita buka, jatuhnya pelan, elegan, bagus, dan kapasitasnya lega. Meskipun ini nggak dilapis kain yang halus kayak Chevrolet Captiva, tapi oke lah. Terus untuk driving positionnya nggak serendah Civic, jadi kalau misalnya feeling sporty-nya rasanya kurang dapat. Tapi kalau misalnya buat sehari-hari aja, kayak ini masih pas banget. Buat Altis yang facelift, ada yang baru yang nggak ada di Altis lama. Ini adalah tombol sport yang kalau misalnya kita mencet, bisa bikin mesin sama transmisinya jadi sedikit lebih responsif. Tapi ya seresponsifnya CVT itu ya udahlah, kita lanjut aja ke bagian belakang ya. Terus kalau di kabin belakang nggak jauh beda dibandingkan Altis yang lama. Ruang kaki masih lega, ruang kepala masih lega, bahkan gue rasa lebih daripada Civic, karena Civic kan itu desainnya atapnya agak melengkung ya. Kalau ini masih seperti sedan biasa, bukan kayak fastback atau kayak coupe. Dan kalau misalnya sandaran ini masih agak tegak buat kalian bisa reclining. Di sini tuasnya ada di pojok. Terus lebih santai, lebih rebah. Di sini juga ada armrest plus cup holder, paket penutup, dan di sini ada kantong 1, 2, dan kualitas di belakang masih relatif sama seperti di depan. Artinya di sini ada soft touch, tapi makin turun ke bawah semuanya plastik. Jadi ya kalau soal build quality, mobil ini nggak terkutuk amat lah. Terus kalau butuh ngelipat kursi biar bagasinya tambah lega, kita tarik tuas di sini yang buat reclining. Terus bagasinya jadi lega, meskipun ya nggak rata lantai sih kayak sedan. Kenapa tadi gua nggak keluar lewat sini aja? Sial. Oh ya, sama kalau di Altis yang lama dia nggak punya blind belakang, tapi kalau di Altis baru ini ada
blind belakang yang kayak gini nggak ada ya di Focus sama Golf sama Civic. Jadi rasanya dia ini lebih mengakomodir penumpang belakang daripada mobil-mobil lain di kelasnya. Toyota bilang selain mesin, suspensi, setir, dan lain-lain nggak ada perubahan dibandingkan Altis lama. Jadi kalau pengen tahu gimana rasa berkendaranya, bisa dilihat di video lama kita, review Toyota Altis dibawain sama Bobby. Jadi gimana kesimpulan kita soal Altis kali ini? Sebelumnya harga Altis ini nggak sampai 450 juta rupiah, which is cukup murah dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Honda Civic Turbo. Kalau Ford Focus EcoBoost nggak dihitung. Jadi gue rasa Altis ini tetap mobil yang terbaik buat penumpang. Kalau Civic, Focus, Golf mungkin dia lebih terbaik buat pengendara. Jadi kalau misalnya kalian prefer pakai supir, mendingan pakai Altis. Kalau misalnya prefer bawa sendiri, mendingan pakai Civic, Focus, atau Golf. Sip, sekian dari Outer Thanks sudah nonton, dan jangan lupa like video ini, berikan kritik dan saran kalian, dan sampai jumpa.